Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ainul Fitriyah, Halinda, dan saya sendiri Hairunisa. Pada pertemuan ini kami akan membahas tentang materi cakupan akhlak karimah. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai penjelasan ataupun pengertian tentang akhlak karimah. Nah, tetapi di sini sedikit mengulang sedikit. Jadi akhlak karimah menurut Islam itu mencakup segala kehidupan manusia, baik ini hal ini dipahami dari tujuan akhlak karimah itu sendiri. Azhar Bashir mengutip dari Yusuf Qadrawi mengatakan, akhlak atau akhlak karimah dalam Islam bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi, cakupan akhlak karimah itu ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada akhlak karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akhlak karimah terhadap diri sendiri, akhlak karimah sesama insan, dan juga akhlak karimah terhadap alam. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan pembagian yang pertama, yaitu akhlak karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perilaku hidup manusia dengan Tuhan itu sudah ditata dalam Islam. Nah, agama Islam mengajarkan adab kepada manusia supaya dapat berinteraksi dengan Tuhan secara baik dan benar. Nilai-nilai itu secara spesifik dijabarkan dalam ibadah seperti sholat dan ibadah-ibadah lain dalam kehidupan sosial. Nah, agama menanamkan keyakinan yang kuat kepada setiap pemeluknya bahwa Tuhan itu esa, kuasa menciptakan segala yang belum terpikir oleh pikiran manusia. Nah, sementara kemampuan manusia sangat terbatas apabila dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Nah, keyakinan itu membawa pada tingkatan perekat hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi, pada pembagian akhlak karimah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada beriman, dan yang kedua ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada penjelasan pertama yaitu beriman. Nah, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk beriman, artinya menyikapi segenap jiwa dan raga tentang Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qadar baik atau buruk yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada Allah dalam kehidupan beragama dengan cara membangun keyakinan dan juga kesadaran terhadap Zat yang Maha Esa. Dialah tumpuan harapan segala makhluk dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran mengajarkan manusia untuk mengesahkan Allah secara mutlak, tidak ada yang menyekutukannya dengan apapun. Nah, disinilah awal pembangunan tauhid dirumuskan. Jadi, dari sini pula terjadi perbedaan mukmin dan juga kafir. Nah, Allah memerintahkan manusia beriman kepada Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah, hari kiamat dengan segala pembalasannya, serta kadar ketentuannya yang ditetapkan atas manusia. Semua itu menjadi bagian awal pembentukan nilai-nilai akhlak mulia. Lalu yang kedua ada beribadah kepada Allah. Nah, beribadah merupakan bagian penting dari penjabaran iman. Nah, manusia dituntut beribadah kepada Allah ini sebagai bentuk konsekuensi logis wujud seorang hamba yang akhlak karimah. Ibadah kepada Allah pada dasarnya memiliki makna yang luas. Nah, definisi ibadah di sini menerangkan tentang cara yang harus dikerjakan oleh manusia sebagai hamba dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Misalkan sholat, puasa, zakat, haji, terus itu sebagai bentuk penjabaran dari ibadah dan akhlak. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan pada surah Az-Zariyat ayat 56, yaitu dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Fitriyah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akhlakul karimah terhadap diri sendiri. Akhlak karimah terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, baik bersifat jasmani maupun bersifat rohani.
Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan dapat membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa itu apa? Nah, sesuatu yang membahayakan jiwa itu ada terbagi menjadi dua, yaitu secara jasmani dan rohani atau secara fisik dan psikis. Misalnya nih, contoh untuk bersifat secara fisik atau jasmani, contohnya seperti terlalu banyak bergadang yang mengakibatkan kita kurang fokus dalam belajar atau juga daya tahan tubuh kita berkurang. Setelah itu ada juga contohnya seperti merokok dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bersifat psikis atau bersifat jasmani, contohnya seperti berpikiran negatif, iri, dengki, munafik. Nah, kita harus menghindari hal-hal negatif tersebut. Untuk menghindari hal-hal negatif tersebut atau penyakit hati, seseorang harus memiliki ilmu agar dapat menjadi pegangan dan pengingat agar tidak salah dalam melangkah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk kita menuntut ilmu dan orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Selanjutnya yaitu pokok ajaran akhlakul karimah terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbuat jujur, menunaikan amanah, menunaikan janji, ikhlas, penyantun, murah hati, sabar, hidup hemat, dan malu. Yang terakhir yaitu malu. Malu di sini yaitu malu karena Allah, malu karena melanggar peraturan Allah, malu karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin ketiga, akhlak karimah sesama insan. Kata insan adalah istilah yang dipakai dalam bahasa Arab, yang artinya manusia atau anak cucu Adam. Dalam moral keislaman, interaksi sosial perlu dibangun dengan baik. Kenapa? Agar cerminan dari akhlak karimah seorang muslim itu dapat terpenuhi. Jadi, kita harus menjalin interaksi sosial yang baik. Karena interaksi sosial yang baik adalah cerminan dari akhlak karimah. Akhlak karimah sesama insan memiliki prinsip-prinsip. Dan prinsipnya ada 5, yaitu saling mencintai dan kasih sayang, tolong menolong, saling pengertian dan menghargai, menegakkan keadilan, dan bersikap jujur. Yang pertama, saling mencintai dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang dalam istilah Arab dikenal dengan mahabbah, dari kata habba yahubbu. Cinta dan kasih sayang dalam konteks ini berorientasi kepada perasaan batin yang mengharap ridha Allah. Jadi, cinta di sini yang dimaksud bukan cinta yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi cinta yang mengharapkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, contohnya yang gimana? Contohnya adalah saling memberi perhatian sesama muslim, bersosial, bertetangga dengan baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tolong menolong. Tolong menolong merupakan bagian dari agama. Seperti yang telah disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, di mana ayat ini menerangkan tentang perintah hidup untuk saling bahu-membahu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena manusia tidak akan mampu untuk hidup sendirian. Jadi kita harus saling tolong menolong. Tetapi bagaimana tadi tolong menolongnya?
yaitu tentang kebaikan dan ketakwaan. Jadi, kita tidak boleh untuk tolong-menolong dalam keburukan. Poin ketiga, yaitu saling pengertian dan menghargai. Menghargai orang lain dapat terjadi dalam beberapa bentuk, baik sikap maupun perbuatan. Contoh dari sikap adalah menghargai karya dan jasa orang lain dengan tidak menghina, memberikan apresiasi, dan lain sebagainya. Kalau dengan perbuatan, yaitu memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan. Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada karyawan kita misalnya. Jadi harus memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Kemudian poin selanjutnya atau yang keempat, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuatu pada yang berhak menerimanya. Misalnya, kita yang seperti tadi mempunyai karyawan, kita harus mengupahnya sesuai. Atau kita tahu ini salah, oh berarti itu dikatakan salah dan diberikan ganjaran sesuai kesalahan tersebut. Atau kalau ini benar, ya kita harus mengatakan bahwa itu benar dan menyatakan. Poin yang terakhir adalah bersikap jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal dasar dalam mencapai interaksi sosial yang baik. Dan prinsip ini bagian dari cerminan akhlak karimah seorang muslim. Jadi, bagaimana salah satu ciri dari seorang yang mempunyai akhlak karimah yang baik adalah orang tersebut senantiasa berkata jujur. Kita sering mendengar bahwasanya katakanlah sejujurnya walaupun itu pahit. Ya, emang benar. Meskipun pahit pada awalnya, tapi kejujuran pasti akan berbuah manis. Poin yang keempat adalah akhlak karimah terhadap alam. Akhlak karimah terhadap alam ini telah diterangkan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah atau pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Menjaga lingkungan adalah melestarikannya, supaya manusia dan makhluk ciptaan Allah dapat hidup dengan damai, menikmati karunia yang diberikan. Akhlak karimah berhubungan erat dengan alam semesta, di mana mengelola alam sudah diatur dalam Al-Quran. Islam mengatur sistem kelola alam dan lingkungan supaya dapat mendatangkan kemaslahatan, agar senantiasa bermanfaat dan tidak membuat kerusakan. Jadi seperti yang diterangkan di dalam Quran Surah Al-Qasas tadi, bahwasanya kita telah diberikan anugerah berupa alam yang melimpah ruah. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwasanya tugas kita lah menjaganya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai karena keserakahan kita, alam menjadi rusak sehingga akan menimbulkan bencana juga bagi kita sendiri. Jadi kita harus menjaga alam agar alam itu mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Itu semua penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita, baik sekarang ataupun di masa depan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.